Kenalkan, nama lengkap saya Fardian Sagiris Doreskiteva, NIM 2201080046. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana Kupang. Tujuan saya membuat video ini untuk penilaian akhir semester mata kuliah perkembangan peserta didik. Saya akan membawakan materi tentang hakikat peserta didik. Pertama, pengertian peserta didik. Ada banyak istilah untuk menyebut peserta didik, diantaranya murid, siswa, santri, anak didik, mahasiswa, dan lain-lain. Dalam istilah tawaruf, peserta didik disebut dengan murid atau talib. Secara etimologi, murid berarti orang yang menghendaki, sedangkan menurut terminologi, murid adalah pencari hakikat di bawah bimbingan dan arahan seseorang. Dalam perspektif filsafat pendidikan Islam, hakikat anak didik terdiri atas beberapa macam. Yang pertama, anak didik adalah darah daging sendiri, sedangkan orang tua adalah pendidik bagi anak-anaknya, maka semua keturunannya menjadi anak didiknya di dalam keluarga. Anak didik adalah semua anak yang berada di bawah bimbingan pendidik dan lembaga formal maupun non-formal. 3. Anak didik secara khusus adalah orang-orang yang belajar di lembaga pendidikan tertentu yang menerima bimbingan, pengarahan, nasihat, pembelajaran, dan berbagai hal yang berkaitan dengan proses kependidikan. Peserta didik secara formal adalah orang yang sedang berada di fase pertumbuhan dan perkembangan baik secara fisik maupun psikis. Menurut pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan diri melalui proses pendidikan pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Jadi dapat disimpulkan bahwa peserta didik dalam pendidikan Islam tidak sebatas pada anak didik, tetapi semua manusia adalah peserta didik. Bahkan pendidikan yang dapat disebut peserta didik karena tidak ada manusia yang ilmunya mengungguli ilmu-ilmu Allah. Semua manusia harus terus belajar dan saling mengejar, maka pantasnya semua manusia mengakui dirinya fakir dalam ilmu. Yang kedua, hakikat peserta didik. Yang pertama, peserta didik bukanlah miniatur orang dewasa, akan tetapi memiliki dunia sendiri. Yang kedua, peserta didik adalah manusia yang memiliki diferensi, potensial perkembangan dan pertumbuhan pemahaman. Ini cukup perlu untuk diketahui agar aktivitas kependidikan Islam disesuaikan dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan yang pada umumnya dilalui oleh setiap peserta didik. Yang ketiga, peserta didik adalah manusia yang memiliki kebutuhan baik yang menyangkut kebutuhan jasmani maupun rohani yang harus dipenuhi. Keempat, peserta didik adalah makhluk Allah yang memiliki perbedaan individu baik yang disebabkan oleh faktor pembawaan maupun di mana dia berada. Yang kelima, peserta didik merupakan resultan dari dua unsur utama, yaitu jasmani dan rohani. Yang keenam, peserta didik adalah manusia yang memiliki potensi yang dapat dikembangkan dari berkembang secara dinamis. Yang berikutnya, sifat-sifat yang harus dipenuhi peserta didik. Al-Ghazali yang telah dikutip oleh Abdin Ibnu Rus mengemukakan beberapa hal yang harus dipenuhi peserta didik dalam proses belajar mengajar sebagai berikut. Yang pertama, belajar merupakan proses jiwa. Seorang siswa akan berhasil dalam belajarnya apabila ia mampu memahami bahwa belajar pada hakikatnya adalah proses jiwa, bukan proses fisik. Dari sinilah Al-Ghazali menyarankan agar murid atau peserta didik, langkah pertama dalam belajarnya mensucikan jiwa dari perilaku buruk, sifat-sifat tercela, dan budi pekerti yang lemah. Yang kedua, belajar menuntut konsentrasi. Murid memusatkan perhatiannya atau konsentrasi terhadap ilmu yang sedang dikaji dan dipelajarinya. Ia harus mengurangi ketergantungannya kepada masalah keduniaan.
Yang ketiga, belajar harus didasari sikap tawadu. Murid harus mempunyai sikap tawadu dan merendahkan diri terhadap ilmu dan guru sebagai perantara diterimanya ilmu itu. Yang keempat, murid tidak melibatkan diri dalam perdebatan atau diskusi tentang segala ilmu sebelum terlebih dahulu mengkaji dan memperkokoh pandangan dasar ilmu-ilmu itu. Yang kelima, murid hendaknya mampu memprediksikan kehidupan yang akan datang berdasarkan kejadian sekarang dan silam. Yang keenam, belajar bertahap. Belajar haruslah secara tertib, artinya mendahulukan ilmu-ilmu yang berhak didahulukan, kemudiankan ilmu-ilmu yang harus dikemudiankan. 7. Tujuan belajar untuk berakhlak karimah. Murid dalam belajar bertujuan menjadi ilmuwan yang sanggup menyebarluaskan ilmunya dan nilai-nilai kemanusiaan. Berikutnya, kebutuhan peserta didik. Banyak kebutuhan peserta didik yang harus dipenuhi oleh pendidik. Di antaranya, 1. Kebutuhan fisik. Fisik peserta didik mengalami pertumbuhan yang cepat, terutama pada masa pubertas. Kebutuhan biologis yaitu berupa makanan, minuman, dan istirahat, di mana hal ini menuntut peserta didik untuk memenuhinya. Yang kedua, kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial yaitu kebutuhan yang berhubungan langsung dengan masyarakat agar peserta didik dapat berinteraksi dengan masyarakat lingkungannya, seperti diterima oleh teman-temannya secara wajar, begitu juga supaya dapat diterima oleh orang-orang yang lebih tinggi dari dia, seperti orang tua, guru-gurunya, dan pemimpin-pemimpinnya. 3. Kebutuhan untuk mendapatkan status. Peserta didik terutama pada masa remaja membutuhkan sesuatu yang menjadikan dirinya berguna bagi masyarakat. Kebanggaan terhadap diri sendiri, baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun dalam masyarakat. Peserta didik juga butuh kebanggaan untuk diterima dan dikenal sebagai individu yang berarti dalam kelompok teman sebayanya. Karena penerimaan dan dibanggakan kelompok sangat penting bagi peserta didik dalam mencari identitas diri dan kemandirian. Sekian materi yang saya bawakan. Sekian dan terima kasih.